Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari pertama Hidayah, kedua Muhammad Alfis Ariski, ketiga Sufi Hadi, dan keempat Ulan Nur Hidayati. Judul materi kami kali ini yaitu pengujian hipotesis komparatif. Ini merupakan mata kuliah statistik pendidikan yang mana dosen pengampunya yaitu Dr. Mustikawati MCC. A. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari dua suku kata yaitu hypo atau belum tentu benar dan tesis yaitu kesimpulan. Jadi hipotesis ialah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Selanjutnya B. Hipotesis komparatif. Menurut Sugiono, hipotesis komparatif ialah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sedangkan menurut Ridwan, hipotesis komparatif dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Selanjutnya C, yaitu pengujian hipotesis komparatif. Pengujian hipotesis komparatif berarti pengujian parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Baik, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu mengenai komparasi berpasangan atau relate dalam dua sampel. Pertama, ada metode pengujian yang dapat digunakan yaitu dua cara, yaitu pertama, satu kelompok diukur dua kali sebelum dan sesudah. Misalnya, kinerja pegawai negeri diukur sebelum dan sesudah ada penataan lembaga. Yang kedua, dua kelompok berpasangan diukur bersamaan. Misalnya, kinerja dua lembaga pemerintah, lembaga A diberikan dirasionalisasi pegawainya, lembaga B tidak. Kemudian diukur apakah terdapat perbedaan kinerja di antara keduanya atau tidak. Contoh lain, sampel berpasangan komparatif dua sampel yaitu ada H0 atau hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan nilai penjualan sebelum dan sesudah ada iklan, dan hipotesis alternatif atau HA, terdapat perbedaan nilai penjualan sebelum dan sesudah ada iklan. Yang selanjutnya ada komparasi independen dalam dua sampel atau key sample. Karakternya cenderung berbeda, lebih banyak digunakan dalam penelitian survei. Contoh dua sampel independen yaitu pengusaha ekonomi kuat dengan usaha ekonomi lemah. Yang kedua ada partai lama dan partai baru. Yang contoh ketiga ada pria dan wanita. Contohnya sampel independen yaitu hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat perbedaan antara birokrat, akademisi dan pebisnis dalam memilih partai. Hipotesis alternatifnya atau HA yaitu terdapat perbedaan antara birokrat, akademisi dan pebisnis dalam memilih partai. Selanjutnya C. Komparasi case sample berpasangan atau berkorelasi. Kelompok sampel lebih dari dua dengan karakter yang sama, yaitu di dalam penelitian ini kelompok sampel dapat diambil lebih dari dua dengan karakter yang sampelnya yang berhubungan. Misal kelompok pegawai negeri A, B, dan C. Lalu D. Komparasi independen atau tidak berkorelasi. Di dalam penelitian ini, kelompok sampel dapat diambil lebih dari dua dengan karakter sampel yang tidak berkorelasi. Misal, pegawai dengan golongan 1, 2, dan 3 atau pegawai negeri sipil, tentara, dan swasta. Jadi, berdasarkan penjelasan teman-teman saya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut Sugiono, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sedangkan menurut Ridwan, hipotesis komparatif dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Secara ringkas, hipotesis komparatif adalah dugaan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif. Artinya variabelnya sama, hanya saja populasi sampel atau keadaan yang berbeda.
Pengujian hipotesis komparatif berarti pengujian parameter populasi yang berbentuk pertandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Bila hipotesis nol dan pengujian diterima, berarti nilai perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel-sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan pengujian hipotesis komparatif. Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, perbuatan, maupun juga perkataan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.